Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya Khalid Darwis. Di sini saya akan mereview materi yang diberikan oleh Bapak Hari Setyanugraha SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Adapun materi yang saya review yaitu berjudul Posisi Pancasila sebagai Ideologi Terbuka. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hari Setyanugraha yang telah memberikan materi ini dan ditugaskan kepada saya. Langsung saja kita mulai review materinya. Di sini Bapak Haris Setya Nugraha menjelaskan bahwa suatu ideologi yang baik harus mengandung 3 dimensi di dalamnya, yaitu ada dimensi realita, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas atau perkembangan. Untuk penjelasannya bisa kalian langsung lihat aja, karena di sini saya mereview secara singkat. Lalu di sini ada ideologi terbuka, yaitu ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. Terdapat dinamika internal yang memberikan peluang kepada penganutnya untuk mengembangkan pemikiran baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Bapak Hari juga menjelaskan di sini bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat dimaknai bahwa ideologi Pancasila merupakan ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. Lalu penegasan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka bukan saja merupakan suatu penegasan kembali dari pola pikir yang dinamis dari pendiri bangsa, tetapi juga merupakan suatu kebutuhan konseptual. Di sini Bapak Hari Setya Nugraha juga memberikan semacam beberapa perbedaan dari ideologi terbuka dan ideologi tertutup yang dilihat dari 3 unsur, yaitu ada unsur dari unsur sistem pemikiran, lalu unsur karakteristik, dan unsur materi atau isi. Dari unsur sistem pemikiran, ideologi terbuka berinteraksi dengan perkembangan zaman, sedangkan ideologi tertutup tidak menerima perubahan. Dan jika dilihat dari unsur karakteristik, ideologi terbuka merupakan cita-cita yang hidup dalam masyarakat, hasil konsensus masyarakat, dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan ideologi terbuka merupakan cita-cita kelompok tertentu sebagai tuntutan konkret yang keras dan dipaksakan pada masyarakat. Lalu jika dilihat dari materi atau isi, ideologi terbuka digali dan ditemukan dari budaya masyarakat sendiri dan penjabaran ideologi secara interpretasi dan yang kritis dan rasional. Sedangkan dari ideologi tertutup, hasil pemikiran tokoh dan tidak berasal dari budaya sendiri, dan penjabaran ideologi bersifat totaliter. Selanjutnya di sini Bapak Hari juga memberikan batasan-batasan terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu adanya batasan kepentingan stabilitas nasional, lalu larangan terhadap ideologi Marxisme-Leninisme atau komunisme. Bapak Hari juga menyebutkan beberapa ideologi yang digunakan oleh beberapa negara di dunia, yaitu ada ideologi konservatisme, radikalisme, dan liberalisme, ideologi merkantilisme dan leninisme, komunisme, dan fasisme. Adapun penjelasan dari ideologi konservatisme dan yang lainnya, yaitu ideologi konservatisme adalah ideologi yang berusaha mempertahankan status quo dan menghindarkan perubahan-perubahan prinsip dalam tatanan masyarakat yang telah ada. Bagi konservatisme, agama merupakan kekuatan utama selain tradisi dan kebiasaan masyarakat. Contoh negara yang menggunakan ideologi ini yaitu Irlandia, Italia, dan Polandia. Lalu ada ideologi radikalisme. Ideologi ini cenderung menghancurkan tata kehidupan masyarakat yang mengarah ke anarkis dan melahirkan kediktatoran. Biasanya ideologi ini digunakan oleh kelompok tertentu. Lalu ada ideologi liberalisme. Ideologi yang berpaham bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Liberalisme menghendaki adanya pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi yang relatif bebas, dan menolak adanya pembatasan terhadap pemikiran individu. Paham liberalisme seringkali menjadi dasar bagi tumbuhnya kapitalisme. Contoh negara yang menggunakan ideologi ini yaitu Amerika, Australia, Jerman, Inggris, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada ideologi merkantilisme. Ideologi yang paham menyatakan bahwa suatu kebijakan politik ekonomi dari negara-negara imperialis selalu ditujukan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya kekayaan, serta ukuran kekayaannya adalah logam mulia. Semakin kaya negara, maka akan semakin berkuasa.
Bagi paham ini, kekayaan yang melimpah merupakan sumber utama kesejahteraan dan sumber utama memperluas kekuasaan. Contoh negara yang menggunakan ideologi ini yaitu Spanyol dan Prancis. Lalu ada ideologi Leninisme, yaitu ideologi suatu paham yang menyatakan bahwa negara haruslah ditata berdasarkan pada kepemilikan kolektif atas semua harta benda dan pengaruh di dalam tata politik dilakukan oleh pemerintah yang juga bertanggung jawab pada kepentingan semua warganya. Contoh negaranya yaitu biasanya rata-rata negara komunisme atau komunis, negara komunis. Lalu ada ideologi komunisme. Komunisme atau Marxisme merupakan racikan ideologi yang berasal dari pemikiran Lenin, sehingga ideologi ini dapat pula disebut dengan sebutan Marxisme-Leninisme. Pada intinya, ideologi ini menekankan pada kepemilikan bersama atas alat-alat produksi yang mempunyai tujuan untuk terwujudnya masyarakat yang makmur, tanpa kelas dan semua orang sama. Tanda komunisme dapat dilihat dengan adanya prinsip sama rata sama rasa dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi. Contoh negara yang menggunakan ideologi ini yaitu negara Uni Soviet, tapi sekarang Uni Soviet sudah tidak ada, sudah terpecah menjadi beberapa negara. Lalu ada negara Tiongkok dan Korea Utara. Lalu ada ideologi fasisme, yaitu ideologi bukan suatu ideologi yang kaku, sebaliknya fasisme dianggap sebagai ideologi yang luas yang hidup dalam masyarakat dan negara. Hakikat fasisme adalah kepercayaan dan insting, bukanlah akal atau ajaran. Fasisme menolak demokrasi dan liberalisme sebagai suatu paham, dengan segala peranata pendukungnya. Sebaliknya, fasisme lebih cenderung mendekati nasionalisme dan imperialisme serta lebih tertarik kepada tradisi. Contoh negara yang menggunakan ideologi ini yaitu negara Jepang dalam bentuk militerisme. Dan itu dia materi yang saya review dari Bapak Hari Setia Nugraha. Selanjutnya Bapak Hari Setia Nugraha juga meminta kepada saya untuk memberikan rencana aksi saya atas materi yang telah saya bawakan tadi. Untuk rencana aksi saya yaitu saya akan membantu orang-orang yang belum mengerti tentang Pancasila dengan cara menjelaskan kepada mereka tentang apa yang saya ketahui dari Pancasila, dan juga mungkin bisa dengan cara-cara lain yang lebih efektif. Lalu saya juga akan memulai aksi dari diri saya sendiri untuk memenuhi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Karena bagaimanapun dimulai dari diri sendiri adalah hal yang paling baik sebelum memulainya ke hal yang lebih luas begitu. Mungkin itu saja review dari saya dan rencana aksi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dan kurangnya informasi, saya meminta maaf. Saya pamit undur diri.